Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1111 Pembukaan Turnamen Dataran Hitam 2. Keesokan harinya, setelah sarapan yang riuh dengan banyak orang di kediamannya, Minos dan rombongan menuju stadion untuk pembukaan turnamen menggunakan gerbong khusus dengan beberapa susunan. Itu bukan satu-satunya gerbong yang berangkat dari istana kerajaan. Ada beberapa dari mereka dalam konvoi ini, setengah di depan dan sisanya di belakang gerbong Minos. Kemudian, mereka mengikuti jalur unik yang disaksikan warga. Pertama, mereka melewati inti kota kering, di mana sebagian besar penduduk di sana memiliki hubungan dengan tentara dan sudah terbiasa melihat para pemimpin setempat. Namun sedetik kemudian, ketika rombongan kendaraan ini meninggalkan kawasan yang dilindungi kubah pertahanan, mereka langsung berpapasan dengan kerumunan di trotoar yang mereka lewati. Seluruh jalur yang akan digunakan oleh kereta raja telah ditandai pada malam sebelumnya, sehingga ribuan orang telah berkumpul di sekitar jalan tersebut sejak matahari terbit. Banyak wisatawan yang datang dari berbagai wilayah di sana dan warga yang baru bermigrasi yang belum pernah berkesempatan bertemu dengan para pemimpin lokal yang paling terkemuka, khususnya Minos. Sial, sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah melihat kaisar spiritual seumur hidup mereka, apalagi diktator regional yang terkenal itu. Oleh karena itu, seperti yang diharapkan pada hari seperti ini, kerumunan orang berdiri di antara pintu keluar timur kubah dan stadion tempat turnamen Black Plain akan dibuka. Dan meskipun mereka hampir tidak sempat bertemu dengan beberapa orang paling berpengaruh dalam konvoi ini, para turis dan warga baru yang menunggu perjalanan mereka tidak kecewa. Lihat itu, dua kaisar spiritual sedang mengemudikan kereta kerajaan. Seseorang berkata dengan penuh semangat, menatap dengan mata berbinar kagum pada Edward dan Miria. Di sisi lain, seseorang tak luput mengamati ke arah kereta Dilian. Tidak hanya itu, ada 5 kaisar spiritual di dalam kereta Dokter Ilahi. Menakjubkan, jadi... Itulah kekuatan Dataran Hitam, seorang wanita muda di samping adik laki-lakinya mengatakan ini secara refleks, matanya terbuka lebar dan tangannya gemetar. Aku tidak menyangka ada begitu banyak ahli di sini. Seorang raja spiritual tua yang mengawasi area tersebut dari tengah kerumunan menelan ludahnya sebagai pengakuan atas kekuatan lokal. Seseorang kemudian berteriak dengan gembira. Lihat, Ratu melambai ke arah kita. Saat itu juga, tirai jendela kereta Minos terbuka, memberikan pemandangan 4 orang yang bepergian ke sana. Jadi, ketika Abi melambai ke arah beberapa anak, seketika banyak orang di sana yang memperhatikan ke arahnya sambil melambai dan meneriakkan namanya. Sementara itu, banyak tentara dari Black Plain Army ditempatkan setiap 50 meter di jalur konvoi kerajaan, menghadap jauh dari jalan, mengawasi kerumunan di sana. Selain mereka, setiap gerbong memiliki setidaknya 1 kaisar spiritual yang mengawalnya, praktis membentuk parade militer agar masyarakat dapat melihat kekuatan Dataran Hitam. Namun para ahli tahap ke-7 itu adalah orang-orang yang pasukan regional sudah mengetahui kemajuan mereka atau memiliki kemungkinan besar bahwa mereka telah berhasil menerobos. Bukan rahasia lagi bahwa bahkan raja spiritual tingkat tinggi dari keluarga Pulau Batu telah maju ke tahap ke-7. Jadi tidak ada yang meragukan prajurit Minos memiliki pencapaian serupa atau lebih baik. Perang kemerdekaan Dataran Hitam telah membuat banyak tentara dan bawahan Minos terkenal di seluruh wilayah, jadi tidak ada cara untuk merahasiakan kemajuan orang-orang ini. Karena itu, Minos tidak berusaha menyembunyikan kemajuan orang-orang yang sudah terkenal dengan kekuatan luar biasa mereka sebelum 4 tahun ini. Melihat hal ini, salah satu tetua dari keluarga daerah yang datang untuk menemani turnamen melihat ke arah gerbong Minos dan mengerutkan kening. Apakah mereka mencoba menyembunyikan tingkat royalti inti? Apakah itu karena mereka sudah maju? Atau karena mereka ingin menyembunyikan bahwa mereka belum maju? Orang ini berkata dengan suara rendah. Menarik perhatian sesepuh keluarganya yang juga berdiri di sana. Sulit dikatakan, kedua hal itu mungkin terjadi. Menyembunyikan kartumu adalah strategi dasar. Tapi membuat musuh mengira kamu lebih kuat dari dirimu juga merupakan hal yang berguna. Pria tua itu berkomentar dengan santai. Bagaimanapun, tampaknya rumor itu benar. Skup Agung Frost ada di kota kering. Itu akan mengurangi kemungkinan kekuatan luar menyerang tempat ini. Orang tua pertama yang berbicara berkata dengan nada tertekan. Mereka berasal dari kerajaan Cromwell dan tentu saja memiliki kontrak yang mencegah mereka bertindak melawan tempat ini. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk berharap bahwa kekuatan luar, seperti penjajah dari Albano, akan menghadapi Minos. Akibatnya, orang-orang yang selamat dari hukuman Minos terhadap organisasi kerajaan Cromwell tidak bisa tidak menyesali kehadiran Gloria di kota ini. Di sisi lain, seorang jenderal spiritual, penduduk asli wilayah ini, yang datang ke sana sebagai turis dari kerajaan Cromwell, mengamati Gloria dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saya harus memberitahu bos sesegera mungkin. Kelompoknya pasti tidak bisa datang ke kota kering. Atau seluruh gereja spiritual akan mengincarnya. Dia ingat orang suci spiritual yang mempekerjakannya untuk datang ke tempat ini. Di dalam gerbong Minos, Gloria mengamati sekeliling dengan penuh minat di wajahnya. Sungguh menakjubkan jumlah orang di sekitar yang hanya melihat kereta ini.
Dia menatap Minos. Sepertinya kalian bertiga terkenal di sekitar sini ya? Ruth tertawa mendengarnya. Kurasa hanya mereka berdua. Saya tidak berada di sini selama perang, jadi saya ragu mereka ada di sini untuk saya. Tentu saja, mereka mengenalmu, sayang. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin melihat sedikit pun istriku yang cantik? Minos memainkan pinggangnya sambil tertawa. Ruth menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, tidak, orang-orang ini sedang mengawasi orang yang paling ditakuti di wilayah ini, kamu, sayang. Yang lain sedang mengawasi orang yang paling dicintai dan paling baik hati di wilayah ini, Abi. Minos dan Abi seperti pasangan iblis dan malaikat di benak banyak orang di wilayah ini. Semua orang tahu betapa mulia dan protektifnya sang ratu selama perang, setelah melenyapkan beberapa orang, namun menyelamatkan banyak nyawa dengan kemampuan bertahannya. Di sisi lain, tidak banyak yang perlu dibicarakan mengenai ketenaran raja. Setelah melenyapkan hampir semua raja spiritual kerajaan coklat dengan sendirinya menunjukkan siapa dia. Oleh karena itu, banyak yang ingin melihat tiran mengerikan dan istri malaikatnya, seseorang dari wilayah ini, yang aslinya adalah bangsawan dari keluarga besar Miller. Gloria mengangguk setuju dan berkata dengan nada menggoda. Bahkan aku, seorang uskup agung gereja spiritual, tidak setenar Abi yang manis dan lembut. Mereka tidak tahu bagaimana pahlawan wanita mereka terobsesi dengan suaminya dan kehilangan akal sehatnya jika menyangkut suaminya. Ceka, lihat siapa yang bicara. Komentar Abi sambil memejamkan mata. Apa menurutmu aku tidak melihat tatapan yang kamu berikan pada Elena, Mirya, dan teman Minos lainnya? Percakapan berhenti di situ. Gloria mengabaikan Abi selama sisa perjalanan dan Minos tersenyum melihat situasinya. Kemudian, mereka tiba di stadion untuk pembukaan turnamen Black Plain, dengan cepat menuju area kerajaan. Setelah beberapa saat, Minos sampai di sebuah tempat yang luas, di mana beberapa area seperti balkon terlihat di satu sisi. Di sana, di bagian tengahnya, terdapat tempat dengan dekorasi kreatif, beberapa sofa untuk duduk dan berbicara, serta meja dengan makanan dan minuman. Tepatnya di tempat inilah beberapa pengunjung resmi sudah menunggu rombongan Minos. Ellen, level 60 terlihat bagus untukmu. Minos memeluk wanita berambut pirang yang berada di antara orang-orang yang menunggunya. Mencium aroma Minos, dia sedikit tersipu, mengingat banyak pengalaman yang telah dia alami bersamanya. Mungkin kita bisa bertemu minggu ini untuk membicarakan kemajuanku, sarannya. Saya punya banyak pertanyaan mengenai fitur-fitur baru saya. Mungkin beberapa pelatihan dengan Anda adalah yang saya perlukan. Memahami hal ini, Minos tersenyum. Ya, aku pasti perlu melatihmu dan menilai situasimu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melakukan itu dengan Elena? Kurasa dia pasti sangat bersemangat, ya? Dia mengangguk padanya. Ya, setelah mencapai level 59 dan melihatku maju, dia sangat ingin maju ke tahap berikutnya. Mungkin kita bisa berkumpul untuk makan malam spesial saat itu terjadi? Bagaimana menurutmu? Sempurna. Nanti kau bisa mengaturnya dengan Lizzie. Dia mengedipkan mata padanya saat istrinya menyapa para ahli lainnya di sana. Di antaranya adalah Ayah Ellen, Ayah Elena, para pemimpin keluarga bawahan Minos, dan beberapa orang dari Pulau Batu, seperti Laura Leyston. Minos mengangkat segelas anggur dan menggunakan garpu untuk menyentuh benda kristal ini. Baiklah, karena kamu di sini, izinkan aku menyampaikan beberapa kata penting kepadamu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1112 Pembukaan Turnamen Dataran Hitam 3. Minos melihat ke tempat itu dengan sebagian besar kaisar spiritual di wilayah tersebut dan berkata, kami akan segera menghadapi penjajah yang datang dari Albano. Lalu saya harap pasukan Anda akan mulai bersiap untuk bertindak. Apakah kita sudah akan melawan mereka? Secepat ini, Lorelei bertanya dengan heran. Semua orang di sana tahu apa yang terjadi di wilayah tersebut dan informasi yang diperoleh Minos dan istrinya dari penjahat yang datang dari Albano. Namun mereka yang berada di luar Black Plain Army belum mengetahui rencana terbaru Minos. Minos lalu menjawab wanita itu. Ya, jumlah mereka bertambah dengan sangat cepat, jadi kita harus bertindak dalam beberapa bulan, atau akan sulit menghentikan mereka. Semua orang di sana terdiam ketika mendengar ini, khawatir tentang masa depan. Lalu kenapa kita tidak segera bertindak selagi jumlahnya sedikit? Hadwin Hayes, level 61, bertanya. Abi kemudian menjawab untuk suaminya. Akan sia-sia jika kita menunjukkan kekuatan penuh kita kepada musuh mengingat jumlah mereka saat ini. Suamiku bisa menangani hampir semuanya sendirian saat ini. Dia tersenyum bangga. Mendengar ini, beberapa orang bertanya-tanya apa kemampuan Minos saat ini. Tetapi kemudian seseorang melihat ke arah Gloria dan menyadari bahwa mereka sedang membicarakan masalah rahasia dengan anggota gereja spiritual di sana. Tapi, Liam Yil menunjuk ke arahnya. Minos tertawa saat melihat ekspresi ragu di wajah kepala keluarga Yil. Jangan khawatir dia mendengar hal-hal ini. Gloria adalah wanitaku, jadi wajar saja, dia tidak akan membocorkan informasi seperti itu. Apa? Beberapa pria memandang Minos dengan heran. Sementara itu, gadis cantik berambut merah di samping Minos tersipu,
menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bisa dibilang itu tidak terlalu memalukan. Guru sungguh luar biasa. Dia telah berhasil menaklukkan Nona Frost. Lee, level 56, melihat ke arah keluarga kerajaan dengan senyuman di wajahnya. Mengungkapkan kekaguman. Melihat ini, Allison, level 56, berdiri di sampingnya, menatap suaminya sambil berpikir dan mencubit perutnya. Hapus senyum itu dari wajahmu. Aku tidak ingin kamu berpikir untuk memuji tuan kita atas pertumbuhan haremnya. Aduh, sayangku, aku tidak memikirkan sesuatu yang salah. Aku hanya ikut berbahagia untuknya. Dia bersumpah padanya, menunjukkan ekspresi ketidakadilan di wajahnya. Menurutmu siapa yang kamu bodohi? Aku sangat mengenalmu, Lee. Dia memberikan pandangan mematikan ke arahnya. Jangan pernah berpikir untuk memiliki lebih dari satu wanita. Atau aku akan menghentikan hubunganmu. Melihat raut wajah istrinya, Lee menundukkan kepalanya dan tetap diam sementara orang-orang di sekitar kembali membicarakan hal yang serius. Minos lalu berkata, bagaimanapun, aku ingin kamu bersiap-siap. Dalam beberapa minggu, mungkin beberapa bulan, aku ingin sebagian besar kaisar spiritual dan raja spiritual tingkat tinggi pasukan kita menyerang kam musuh sebelum mereka menyerang kita. Sayangnya, saya hanya bisa menyerang salah satu kam mereka dalam satu waktu. Jadi, saya membutuhkan bantuan Anda. Vince Miller, level 61, lalu tersenyum dan menepuk salah satu bahu Elliot. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan siap menanganinya. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menguji kekuatan baru kami. Ya, tidak seperti prajurit tentara dataran hitam, kebanyakan dari kita tidak memiliki siapapun untuk bertarung secara serius. Latihan saja tidak cukup untuk melemahkan kekuatan kita. Aku tak sabar untuk kembali ke medan perang. Beberapa orang terkuat di sana setuju dengan tetua tertinggi keluarga Miller. Adapun kaisar spiritual lainnya dan bahkan raja spiritual seperti Lee, mereka juga senang dengan pengaturan Minos. Pertarungan seperti ini adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat melalui pertempuran, tapi juga karena sumber daya musuh yang bisa diperoleh oleh pemenang. Oleh karena itu, mereka tidak senang karena harus kembali berperang hanya 4 tahun setelah perdamaian. Di sisi lain, tidak seperti perang kemerdekaan di dataran hitam yang pernah dilancarkan oleh beberapa dari mereka, situasi ini benar-benar berbeda. Sekarang mereka masih memiliki kelemahan numerik, namun mereka memiliki keunggulan dalam hal tingkat budidaya. Karena pasukan Minos memiliki kemampuan bertarung jauh di atas rata-rata, peluang mereka jauh lebih besar dibandingkan perang sebelumnya. Dan karena para petani menyukai peluang yang menjanjikan untuk mendapatkan sumber daya, mereka sangat bersemangat untuk menyetujui usulan Raja Stuart. Bagaimanapun, setelah momen pertemuan ini, masing-masing pakar regional menuju ke balkon masing-masing. Dari sana mereka akan menyaksikan pembukaan turnamen ini. Minos, istrinya, Dillian, Eda, dan orang tua Abi melakukan hal yang sama, duduk di balkon besar yang terletak di posisi terbaik stadion. Dari sana, mereka bisa melihat banyak penonton lokal di tempat yang berkapasitas lebih dari 100.000 orang ini secara bersamaan. Terlebih lagi, panggung tengah, di mana ratusan anak muda kini terbagi dalam beberapa barisan, dapat dengan mudah diamati oleh mereka meski tanpa menggunakan susunan. Kedekatan mereka sedemikian rupa sehingga semua orang di balkon itu bisa melihat detail wajah anak-anak muda di atas panggung itu. Ruth kemudian menjelaskan kepada kelompoknya. Para pemuda ini adalah perwakilan dari masing-masing keluarga dan organisasi yang berpartisipasi dalam turnamen Black Lion. Kami tidak bisa mendatangkan setiap peserta karena lebih dari 50.000 orang berhasil mendaftar ke turnamen kami. Tapi perwakilan mereka ada di sana untuk upacara pembukaan. Sambil berbicara, narator lomba menjelaskan aturan mainnya kepada perwakilan peserta dan penonton yang hadir. Orang tersebut mengatakan apa yang telah dijelaskan Ruth kepada Gloria tentang format kompetisi dan beberapa detail penting dari acara ini. Selain itu, turnamen Black Lion tidak memiliki jumlah pemenang yang spesifik. Jika hanya ada satu calon yang cocok, hanya dia yang berkesempatan masuk tentara. Jika ada 100, maka 100 orang yang beruntung akan mendapat kesempatan itu. Teriakan kegembiraan dan tekad menyeruak dari penonton yang menyaksikan upacara pembukaan, tidak hanya di stadion tersebut tetapi juga di alun-alun ibu kota dan kota satelit kota kering. Wow, tidak ada batasan. Jadi, siapapun yang memiliki keahlian khusus bisa bergabung dengan tentara? Ceka, itu bagus. Tapi tidak semudah itu. Apakah menurutmu mereka akan memanggil orang biasa? Itu hanya membuat perbedaan bagi orang yang paling luar biasa. Tetap saja, itu sudah luar biasa. Ya, setidaknya orang-orang ini tidak akan bersaing untuk mendapatkan slot tentara yang ditawarkan oleh pemilihan tentara di antara penduduk setempat. Banyak penonton yang mulai memperdebatkan hal tersebut, sementara perwakilan peserta pun terlihat tersenyum. Ini lebih baik, dengan begitu banyak peserta dari seluruh wilayah. Terdapat lebih banyak pesaing tingkat tinggi daripada yang saya perkirakan akan saya temukan di sini. Salah satu remaja putri yang datang bersama kelompok Misty mengepalkan tangannya dengan tekad.
Mengetahui bahwa peluangnya untuk mendapatkan tempat di militer akan lebih besar sekarang. Di saat yang sama, Misty bersama rombongan Raja Snow di salah satu area VIP di stadion ini, mengawasi ke arah balkon utama. Sepertinya Yang Mulia sedang bersiap untuk menambah jumlah orang berbakat di organisasinya secara maksimal. Dia berkomentar dengan suara rendah, menarik perhatian Adam, pria yang belum berhasil naik satu panggung. Lynette dan Jade tidak jauh dari mereka, mendiskusikan konsekuensi masa depan dari hal ini. Sepertinya generasi muda akan segera menyusul kita. Lynette berkomentar kepada adik haremnya. Kami yang tidak mencapai tahap ke-7 dengan cepat hanya akan kehilangan selisih level dari anak-anak muda ini. Jade mengangguk setuju. Hal ini akan menciptakan ratusan kaisar spiritual hanya dalam waktu 1 dekade. Kita akan tertinggal jauh dalam kepemimpinan di wilayah ini jika kita tidak bergerak cepat. Mendesah. Tetapi setidaknya kami memiliki peluang bahwa beberapa dari anak-anak muda ini akan menjadi anggota keluarga kami. Lynette melihat ke arah Minos. Orang itu suka bermain dengan kita. Dia memberi kita harapan, tapi itu juga menambah beban di pundak kita. Narator akhirnya menunjuk ke tempat Minos berdiri dan berkata, sekarang, mari kita dengarkan beberapa kata dari Yang Mulia, Minos Stuart, Raja Dataran Hitam. Minos kemudian berdiri dari tempatnya berada dan berdiri di samping kaca balkonnya. Dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya dan barisan yang menyiarkan acara tersebut. Turnamen ini tidak hanya akan menentukan prajurit masa depan pasukanku, tetapi juga kaisar spiritual masa depan di wilayah kita. Saya dan istri saya penasaran ingin tahu siapa yang akan menjadi generasi pertama yang maju ke tahap ke-7, serta siapa yang akan memecahkan rekor saat ini. Dia tertawa. Kalau begitu, saya nyatakan bahwa perlombaan menuju level 60 telah dimulai, dan saya berharap semua peserta melakukan yang terbaik. Kami akan memberikan hadiah bagus kepada yang pertama mencapai prestasi seperti itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1113 sebuah tanda. Setelah perkataan Minos mengenai mimpi daerah baru yang mencapai tahap ke-7 ini, mata setiap orang yang mengikuti acara ini bersinar dengan harapan. Begitu banyak orang yang memimpikannya suatu hari nanti menjadi raja spiritual, beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang orang di balik banyak kaisar spiritual menjanjikan kemajuan bagi mereka yang bergabung dengan pasukannya. Ini adalah sesuatu yang menarik bagi orang-orang ini. Sial, kenapa ini tidak terjadi ketika aku masih muda? Sekarang bagaimana aku bisa bergabung dengan Black Plain Army? Lupakan saja, Pak Tua. Harapanmu adalah anak cucumu. Ya, kita hanya bisa mengandalkan generasi muda dan, siapa tahu, memanfaatkan kemungkinan mereka. Saya pernah mendengar bahwa keluarga tentara lokal dirawat dengan sangat baik. Sial, umurku sudah 23 tahun dan tidak bisa berkompetisi di kompetisi ini, dan aku belum punya istri untuk punya anak. Seorang pria muda menarik rambutnya karena marah pada dirinya sendiri. Apa yang akan saya lakukan? Menjadi warga Dataran Hitam. Itulah satu-satunya kesempatanmu. Orang-orang dari segala usia dan kelompok sosial mulai membicarakan masalah tersebut di tribun stadion tersebut. Di saat yang sama, para pesaing yang tersebar di seluruh kota penuh dengan keinginan di mata mereka, bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam kompetisi ini. Tahap 7. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menjadi kaisar spiritual di masa depan. Seorang pemuda level 40 mengepalkan tangannya erat-erat sambil melihat ke layar yang masih menunjukkan balkon tempat Minos dan keluarganya berada. Di sisi lain, salah satu generasi paling berbakat saat ini, level 42, sedang tersenyum, sudah membayangkan masa depannya. Selama aku berhati-hati, aku mungkin punya kesempatan untuk menempati posisi pertama dan akhirnya menjadi kaisar spiritual pertama di grup ini. Itu akan menjadi peluang besarku untuk memantapkan diriku di Dataran Hitam. Pemuda dari keluarga Stone ini memikirkannya dalam diam. Selain itu, aku tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu dengan pergi ke Flaming Empire. Sempurna. Pergi ke Flaming Empire adalah tujuan yang tidak dapat kembali lagi bagi banyak anak muda berbakat yang meninggalkan wilayah ini. Bukan hanya karena kesulitan yang ditimbulkan oleh gereja spiritual, tetapi karena banyak dari mereka yang meninggal segera setelah bergabung dengan sekte tersebut. Mereka akan meninggalkan wilayah tersebut ketika mereka baru berada di tahap kelima dan pergi ke suatu tempat dengan ratusan juta raja spiritual. Sulit untuk tumbuh tanpa dukungan keluarga mereka. Oleh karena itu, kesempatan untuk menjadi kaisar spiritual di wilayah ini, dekat dengan keluarga mereka. Sangat menggiurkan bagi setiap orang di sana. Sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa keturunan organisasi yang secara signifikan dilemahkan oleh Minos mau tidak mau melihat orang ini sedikit lebih baik. Ini adalah kesempatan besar, seorang anggota keluarga Brown berkata dengan suara rendah bersama teman-temannya. Kebanyakan dari mereka memiliki senyuman di wajah mereka saat ini, banyak dari mereka adalah bawahan yang tumbuh dewasa setelah hukuman yang diderita keluarga kerajaan ini pada periode pasca perang. Di sisi lain, orang lain di sana, anggota keluarga kerajaan dan anak-anak penyintas perang, tidak punya alasan untuk membenci Minos.
Bagaimanapun, mereka adalah bangsawan tingkat rendah. Orang tua dan kakek nenek mereka hanya jenderal spiritual level 49, jadi mereka tidak terlalu menderita akibat hukuman keluarga mereka dan bahkan mendapatkan banyak keuntungan di periode pasca perang. Sangat bagus, itu akan menjadi kesempatan bagiku untuk meningkatkan posisiku dalam suksesi kerajaan. Seorang wanita muda berambut coklat dari keluarga Brown memikirkannya sambil melihat ke arah Minos dengan senyuman di wajahnya. Saat ratusan ribu orang yang mengikuti pembukaan turnamen Black Lion terus merenungkan kata-kata Raja Stuart. Kompetisi akhirnya dimulai. Setelah pengundian singkat di mana perwakilan peserta mengambil lembar grup dan urutan kompetisi individu, bagian pertama dari kompetisi ini segera dimulai. Kompetisi bagian ini menilai profesi spiritual, namun bukan sekedar tes standar, seperti sekedar menyiapkan pil di ruangan yang nyaman dan tenang. Tidak, tes semacam itu melibatkan penggunaan keterampilan para profesional ini dalam situasi bermasalah, seperti menangani racun di tubuh mereka sendiri, menjinakkan binatang buas. Membantu dalam pertempuran, Setiap profesi memiliki karakteristik yang membatasi, sehingga ujiannya berbeda-beda untuk setiap kelompok profesi spiritual. Namun, tidak ada tes yang mengikuti protokol standar kegiatan ini. Sebaliknya, mereka mencoba memperkirakan potensi para pesaing muda ini dalam situasi penuh tekanan, di mana mereka dapat menunjukkan kelemahan mereka. Selagi mereka mengikuti itu, Abi bertanya pada Ruth, "Ini sangat menarik, tapi sampai kapan kita harus hadir di tempat ini?" Gloria kemudian tertawa mendengar pertanyaan Abi. "Haha, apa kamu sudah bosan? Dan aku yang harus menanggung pernikahanmu seharian penuh." "Ceka," Ruth lalu berkata, "kami tidak harus tinggal di sini sepanjang hari. Tapi menurut saya menarik jika kami mengikuti ini setidaknya selama 3 jam pertama. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami peduli dengan acara ini." "Oh, yah, itu tidak terlalu banyak, jadi tidak apa-apa." Abi menghela napas. "Tapi di final, kami harus menghadiri seluruh kesempatan. Jadi, itu berarti kami akan melakukan ini sepanjang hari di hari terakhir turnamen," ucap Ruth dengan tatapan menyesal pada Abi. Mendesah. Minos melihat ratunya menghela nafas dan memijat bagian tengah punggungnya. "Baiklah, saat kita menghadapi final itu, kita akan membuat acara khusus agar semua orang bisa bersantai." Oh, Minos kemudian mengambilkan beberapa minuman dan makanan ringan untuk para wanitanya, menawarkan secangkir minuman kepada Gloria. "Minumlah, minuman ini khusus dibuat di dataran hitam. Biarkan aku mencoba." Jadi dia pergi untuk mencicipi cairan emas itu, tetapi ketika dia menciumnya, dia tiba-tiba merasa mual. Melihat ekspresi wajahnya, Minos mengerutkan kening dan mengambil kembali cangkirnya. "Apa ada masalah sayang? Mungkin itu bukan seleramu?" Dia mengangguk padanya. Anehnya aku merasa pusing hanya dengan mencium minuman ini. Sebaiknya aku tidak mengkonsumsinya." Abi mendengarnya dan terus minum dari gelasnya sambil menatap Gloria dengan aneh. "Jangan bilang kamu terlalu baik untuk minum anggur kami. Saya harap Anda tidak sulit untuk puas dengan produk kami." Dengan demikian, waktu mulai berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata. Hari pertama kompetisi di Dataran Hitam berakhir. Saat turis dan warga ibu kota Dataran Hitam sedang merayakan dimulainya turnamen lokal, beberapa ratus kilometer jauhnya dari kota ini, seekor burung mendarat di puncak gunung. Ketika burung gagak ini hinggap di sana, seorang pria berambut hitam yang tampak relatif muda terbangun dari meditasinya. Kemudian, dengan isyarat jari, dia membuat gulungan yang diikatkan pada burung itu terbang ke tangan kanannya. "Itu adalah pesan dari salah satu orang yang aku bayar untuk memasuki kota kering." Dia merenung ketika melihat simbol di kertas itu. Setelah itu, pria tersebut membaca isi surat tersebut, membenarkan beberapa kabar yang beredar di wilayah tersebut. Jadi wanita ini benar-benar pindah ke tempat sialan ini? Dia mencatat nama Gloria di kertas itu, dan wajahnya menjadi sangat gelap. Apa artinya ini? Apa yang wanita ini lakukan? "Jangan bilang padaku bahwa gereja mengirimnya untuk menanggapi tindakan kita?" Orang suci spiritual level 70 ini bertanya-tanya sambil memasang ekspresi jelek di wajahnya. "Brengsek, saya harus melaporkan yang mulia." Dia segera berdiri dan menulis surat, mengirimkannya ke gagak lain tak lama kemudian. "Untuk saat ini, aku akan tetap di posisiku. Masih menunggu pergerakan orang ini. Aku rasa dia tidak akan tinggal di kotanya lebih lama lagi. Mengingat banyaknya hama yang menyebar di sekitar wilayahnya. Dia teringat Kam yang selama ini dia awasi di perbatasan Dataran Hitam. Wanita itu mungkin tidak akan bisa mengikutinya jika dia meninggalkan kota itu. Kukira, dia menelan ludahnya. Jika dia menemaninya, aku tidak punya pilihan selain menyerahkan misiku. Tetapi jika dia tetap tinggal di kota kering, aku harus menjamin kematiannya saat dia pergi. Setelah itu, saya akan lari ke benua lain." Dia mengepalkan tangannya, bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan keberhasilan atasannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1114 pergi ke Dataran Hitam 1. Beberapa hari kemudian, di ibu kota kerajaan Flaming.
Di salah satu bagian kota metropolitan besar ini, kuil gereja spiritual yang megah, mirip dengan yang ada di wilayah utara. Hanya jauh lebih mulia dan lebih besar, mencuri perhatian orang-orang yang lewat di jalan-jalan terdekat. Budaya gereja spiritual jauh lebih bercampur dengan budaya warisan ini dibandingkan dengan wilayah utara. Jadi, jumlah umat yang beribadah di tempat ini lebih banyak dibandingkan di wilayah Minos. Hal ini dapat dilihat kapan saja sepanjang hari di kuil-kuil gereja, di mana puluhan ribu orang datang dan pergi sepanjang waktu untuk menjalankan iman mereka. Tidak hanya itu, tidak seperti di wilayah Minos, di mana hanya sedikit orang yang berusaha menjadi anggota gereja. Organisasi ini jelas merupakan organisasi yang paling menarik bagi penduduk lokal di negara bagian ini. Bukan hanya karena kekuatan alami organisasi ini, tetapi juga karena kedekatan Flaming Empire dengan markas besar gereja spiritual, yang berada di negara bagian selatan, Evergreen Empire. Kekaisaran Evergreen adalah kerajaan tingkat tinggi yang tidak dibatasi oleh tahap ke-8 seperti Kekaisaran Flaming. Dalam keadaan seperti itu, ada demigod spiritual dan sage spiritual yang tak terhitung jumlahnya, satu langkah di atas negara bagian Gloria. Oleh karena itu, tentu saja, orang-orang di Flaming Empire melihat institusi ini sebagai fokus mereka, dan kuil-kuil setempat sangat disukai oleh masyarakatnya. Di tengah-tengah tempat ini, di mana ribuan orang sedang menunjukkan keimanan mereka dengan berlutut di sekitar salah satu patung yang ada di area umum, seorang wanita berambut perak sedang berlari dengan tergesa-gesa. Saat helai rambut melintas di udara, ada benda merah berkedip di tangan, dan ekspresi aneh terlihat di wajahnya. Saya tidak percaya, apakah itu benar? Bagaimana? Dia menelan ludahnya saat sampai di rumah bibinya. Apa yang kamu lakukan di sini, Zo kecil? Seorang suci spiritual yang duduk di luar properti itu bertanya padanya. Pamanmu tidak ada di sini, pamanku tidak ada di sini? Tidak masalah, aku ingin bicara dengan bibiku. Dia dengan gelisah berkata sambil berlari ke properti itu. Penjaga ini tidak repot-repot menghentikan, tapi melihat benda di tangannya, dia tidak bisa tidak mencuri sesuatu. Apakah itu lampu jiwa? Warna merah itu. Itu. Meneguk. Aku ingin tahu siapa itu? Jangan bilang padaku itu. Sementara lelaki tua itu memikirkan teorinya, Zo datang ke sisi bibinya. Seorang wanita yang tampak muda untuk seseorang dengan kepala penuh rambut putih. Dan dia memang setua rambutnya, meskipun kulitnya terlihat lembut dan halus. Namun hal ini tidak mengejutkan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang suci spiritual tingkat tinggi seperti dia masih muda? Bagaimanapun, dengan kemampuannya menggunakan energi spiritual untuk mengubah tubuhnya, wanita berusia 5.000 tahun ini terlihat sedikit lebih tua dari Eda. Bibi Margot, sesuatu telah terjadi. Lihat ini, Zo dengan gelisah berkata ketika dia mencapai sisi kecantikan level 77 ini, yang sedang memainkan alat musik. Margot kemudian membuka matanya dan memandangi putri satu-satunya kakak iparnya itu. Zo, apa yang kamu? Jadi, dia berkata ketika dia melihat tanda langka di antara orang-orang di organisasi ini. Itu adalah lampu jiwa, warna ini. Dia ingat kemampuan item ini. Lampu jiwa biasanya menyimpan tanda vital pemiliknya, yang dapat menunjukkan kepada orang yang jauh dari orang tersebut apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi arai dengan proposal tingkat tinggi, seperti item itu, bisa menunjukkan lebih dari itu. Misalnya, jika pemilik salah satu benda ini terluka parah atau sakit, hal ini dapat ditunjukkan dengan kilatan warna hitam. Adapun warna merah itu, hanya ada satu kemungkinan. Peneguk, lampu jiwa siapa itu, Zo? Wanita itu menelan ludahnya, memikirkan orang yang paling penting baginya. Lihat senyuman di wajah wanita pendiam ini, Margot mengepalkan tangannya dan gemetar sebelum terbang menjauh dari sana menuju sasarannya. Ledakan, beberapa gelas di sekitar meledak akibat gerakannya, menarik perhatian penjaga di rumah tersebut. Bu, apa yang terjadi? Mau kemana? Penjaga sebelumnya, level 74, mencoba mengikutinya. Saat terbang dengan kecepatan tinggi, dia tidak banyak bicara sambil menunjukkan barang itu kepada penjaga di kediamannya. Aku akan menemui orang di balik semua ini di sini. Katakan pada suamiku untuk tidak mengkhawatirkanku. Aku akan membuat bajingan di belakangnya ikut bersamaku dan bertanggung jawab. Ketika salah satu anggota gereja spiritual terkuat di Kekaisaran Flaming berangkat dari kuil itu, menyebabkan keributan. Kaisar Edwardstone menerima kunjungan yang tidak biasa ke istananya. Di area tahta kekaisaran itu, seperti biasa. Beberapa orang suci spiritual dari pengawal kekaisaran berada di posisinya masing-masing, bersama dengan para penasihat kaisar dan orang ini yang berada di singgasananya. Harold Edwardstone kemudian mendongak dari singgasananya ke arah wanita cantik berambut coklat yang berlutut di tengah aula itu. Maisi muda, kamu benar-benar berbakat. Kamu sudah mencapai level 71 di usia segitu. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai levelku di masa depan. Yang mulia melebih-lebihkan. Ayah saya tidak membutuhkan waktu lebih lama dari saya untuk mencapai tahap ke-8.
Tetapi dia membutuhkan waktu lebih dari 4.000 tahun hanya untuk mencapai level 79. Kata Ibu Raja Stuart dengan tulus. Di Flaming Empire, mencapai tahap ke-8 tidaklah sulit bagi orang-orang dengan bakat perak, dengan teknik dan sumber daya yang baik, seperti dalam kasus Maisie dan Ruth. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi sebelum kebangkitan Minos di wilayah utara bagi para kultivator dengan talenta hitam, dengan teknik dan sumber daya yang baik menurut standar lokal. Untuk mencapai tahap ke-6, karena kesamaan ini, mencapai level 80 merupakan tantangan dalam keadaan ini, dan setiap level yang lebih tinggi dari tahap ke-8 membutuhkan waktu lebih lama daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya rendah hati di hadapan Kaisar, satu-satunya pria di level 80 di negara bagian ini. Mendengar jawaban Maisie, Kaisar tertawa dan bertanya, "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Pewaris sekte atau keluarga besar jarang datang menemuiku menggantikan pemimpin mereka." Maisie kemudian langsung ke pokok permasalahan. "Yang mulia, saya datang ke sini untuk meminta izin sekte saya menyerang keluarga kerajaan Vogel." "Apa, Nona Coleman, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Omong kosong, kamu ingin mengobarkan perang berdarah lagi?" Beberapa pengawal dan penasihat Kaisar menunjukkan pemikiran mereka yang bertentangan dengan apa yang baru saja diminta Maisie. Kaisar Edward Stone mengerutkan alisnya yang berambut merah dan memperhatikan Maisie dalam diam sejenak. "Kenapa kamu ingin menyerang salah satu musuh kita seperti ini sekarang?" "Menjawab yang mulia, saya mencurigai seseorang dari keluarga Vogel telah mengirim orang suci spiritual ke wilayah utara untuk menyerang putra saya. Saya ingin menyerang keluarga Vogel untuk mendapatkan bukti sehingga kita dapat menyerahkan mereka ke gereja spiritual." Dia berkata, "Sekte Awan Abu-Abu telah menyerang negara itu dengan gencar baru-baru ini, bahkan berperang melawan salah satu organisasi besar Vogel. Sejak dia berpartisipasi dalam serangan ini dan penyelidikan mengenai orang-orang yang menyerang Dataran Hitam, Maisie telah memperhatikan beberapa kebetulan aneh mengenai keluarga Vogel. Karena hal ini dan nalurinya, dia merasa bisa mendapatkan kebenaran dengan menyerang organisasi tersebut dan mencari saksi." "Itu tuduhan yang serius. Itu tidak masuk akal. Mengapa keluarga Vogel mempertaruhkan segalanya hanya demi raja spiritual? Ini aneh," mendesah. "Anakmu itu menyebabkan banyak masalah, ya?" Harold berkomentar sambil tersenyum aneh, mengingat bahwa Oswald yang main perempuan pun tidak menimbulkan banyak masalah di zamannya. Maisie tidak menerima komentar ini dan berkata, "Tidak, Yang Mulia. Minos saya hanya menjalani hidupnya dengan damai. Orang lainlah yang suka membawa masalah padanya." "Apakah begitu?" Dia tertawa, melihat Maisie membela anaknya. Namun setelah itu, dia menjadi serius dan berkata, "Saya ingin keluarga Vogel menghilang karena hal itu akan melemahkan aliansi kerajaan musuh ini. Tetapi jika saya mengizinkan tindakan Anda, kita semua akan menghadapi risiko perang berdarah baru dengan 4 kerajaan di utara." Matanya menyipit. "Kita sudah kalah banyak dalam pertarungan 3.000 tahun yang lalu, jadi kita tidak bisa mengalami kekalahan lagi sekarang. Saya menolak permintaan Anda dan melarang Sekte Awan Abu-Abu untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tentu saja, jika Anda ingin menyelidiki kesalahan keluarga Vogel, saya tidak keberatan. Tapi tidak ada tindakan lebih lanjut di luar pemerintahan." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1115 pergi ke Dataran Hitam 2. Setelah perintah Kaisar, Maisie berdiri beberapa saat di tempat itu sementara orang-orang di sekitar menyadari betapa tidak masuk akalnya permintaannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka itu akan menjadi hal yang hebat, dan dalam waktu singkat, musuh kekaisaran dapat dihancurkan oleh gereja spiritual. Namun mereka tidak mau melakukan tindakan ekstrim seperti yang disarankannya. Flaming Empire sudah lama memiliki hubungan yang rumit dengan kerajaan di utara. Namun setelah konflik besar terakhir, mereka menjaga permusuhan pada tingkat yang dapat diterima, dan hanya permasalahan yang terjadi di perbatasan. Terdapat wilayah dalam jarak beberapa ratus kilometer dari setiap perbatasan di mana perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada akhir perang terakhir tidak sah. Di wilayah yang luas ini, setiap orang di kedua sisi yang melintasi perbatasan menderita bahaya yang tak terbayangkan akibat ketegangan di kedua sisi. Bahkan orang-orang tingkat rendah pun tidak terkecuali karena tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk mengetahui siapa yang akan menjadi ahli baru di masa depan. Misalnya, serangan sekte Maisie baru-baru ini terjadi di daerah ini, dan karena alasan ini saja, tidak ada yang menghentikan mereka. Tapi keluarga Vogel berada di lokasi di tengah-tengah negara bagian itu. Jadi menyerangnya akan menjadi deklarasi perang yang sebenarnya. Dan karena mereka ingin menghindari perang baru saat ini ketika mereka belum sepenuhnya pulih dari perang terakhir. Orang-orang dari keluarga penjajahan ini tidak mau meremehkan luasnya Maisie. Mendesah. "Jadi, sekarang aku hanya bisa kembali ke Dataran Hitam untuk membicarakan hal ini dengan putraku dan melindunginya." Dia berpikir, masih di tempat itu. "Kudengar Gloria pergi ke kota kering. Tapi apakah dia sendiri yang bisa melakukan apapun? Belum lagi dia berasal dari gereja spiritual dan bukan seseorang yang bisa kupercayai." Setelah memikirkan apa yang harus dia lakukan,
Maisi mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar dan berjalan menuju wilayah utara benua tengah. Yah, tidak buruk rasanya melihat anakku sekarang. Saya sudah lama tidak melihatnya, dan saya ingin melihat bagaimana Ruth berkembang setelah mencapai tahap ke-7. Sementara itu, beberapa hari berlalu, dan turnamen dataran hitam setempat mencapai titik tengahnya. Sementara itu, pertarungan dan pertandingan sengit yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di stadion ibu kota dan kota satelit kota kering. Hal ini telah terjadi ketegangan sehingga banyak wisatawan dan warga berkomentar tentang bagaimana kompetisi ini dimulai dengan lebih baik daripada edisi terakhir turnamen spiritual. Secara khusus, turnamen Minos lebih dahsyat daripada edisi kompetisi sekte Flaming Empire yang diadakan beberapa tahun lalu. Saat itu, peristiwa di Pulau Batu merupakan salah satu peristiwa terlemah dalam ratusan tahun. Tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun, perang kemerdekaan dataran hitam telah melemahkan wilayah tersebut secara signifikan dan mengharuskan keluarga setempat untuk tidak mengirim anak-anak mereka yang paling berbakat pergi. Mereka perlu menggantikan raja spiritual yang telah jatuh. Jadi, ditambah dengan pemulihan selama masa damai dan kemungkinan para pemuda berbakat ini tetap tinggal di wilayah tersebut. Tidak mungkin turnamen Black Plain tidak memiliki momen yang lebih seru daripada acara sebelumnya. Format lomba yang diadakan oleh Ruth juga berbeda dengan lomba lainnya, sehingga wajar jika sampai saat itu masyarakat daerah sangat mengapresiasi acara seperti itu. Bagaimanapun, Minos dan keluarganya telah mengikuti data turnamen yang bertujuan untuk mendatangkan tentara baru ke dalam pasukannya. Tapi mereka melakukan ini dari istana kerajaan dengan catatan prajurit administratif dan bahkan instruktur kerajaan. Jadi itu yang ingin kubicarakan denganmu hari ini, Minos, kata Grant sambil berdiri, berniat untuk kembali ke pekerjaan pelatihannya di ketentaraan. Minos tidak melihat pria itu. Sebaliknya, dia hanya terus fokus pada daftar yang ditinggalkan Grant untuk dia ulas. Aku akan bicara denganmu besok. Dia berkata sambil melambaikan tangan. Sementara itu, Abi dan Ruth juga membaca laporan para pesaing yang paling menarik, membantu Minos melacak individu-individu yang paling berpotensi untuk bergabung dengan tentara. Dengan kompetisi ini, menurutku kita bisa membawa lebih dari 200 anak muda berbakat berkulit hitam ke dalam tentara, komentar Ruth sambil selesai membaca kertas di tangannya. Abi lalu mengangguk dan berkata, bahkan ada 3 orang dengan bakat perak. Lumayan untuk kompetisi pertama kita. Minos mengangguk pada keduanya. Tetapi beberapa dari mereka berasal dari keluarga kerajaan daerah, jadi kita harus membatasi mereka di dalam angkatan bersenjata sampai kita memiliki kekuatan yang lebih besar. Ruth kemudian menyarankan, kita dapat meningkatkan standar bagi prajurit yang mencoba masuk ke pasukan elit. Dengan seleksi tentara baru-baru ini dan promosi beberapa prajurit, inilah saatnya bagi kita untuk melakukan hal itu. Abi mengangguk, kami sudah memiliki lebih dari 500,000 tentara, jadi meningkatkan standar untuk mempersulit prajurit tertentu untuk dipromosikan adalah hal terbaik yang bisa kami lakukan. Di sisi lain, prajurit masa depan yang tidak memiliki masalah dalam catatannya, kita bisa mempromosikannya sebagai hadiah atau semacamnya. Ya, ayo kita lakukan itu. Minos menyukai gagasan istrinya. Setelah beberapa saat menangani masalah ini, mereka selesai membicarakan tentang prajurit masa depan yang akan ditambahkan ke pasukan mereka melalui turnamen saat ini. Kemudian, Gloria muncul di tempat itu, sesuatu yang biasa terjadi sejak kedatangannya di kota kering. Dia diberi kantor tidak jauh dari rumah Minos dan bahkan beberapa orang. Jadi, dia akan datang menemui suaminya setiap kali dia menyelesaikan layanannya. Gloria, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Minos menatap mata wanita yang baru saja duduk di pangkuannya. Dia tersenyum tetapi hanya menganggap bahwa hal seperti itu adalah salah satu pujiannya. Jadi, dia tidak menjawabnya dengan kata-kata tapi dengan ciuman. Gelombang Abi memandang Gloria dengan aneh, mengira komentar Minos tidak biasa-biasa saja. Dia memang terlihat lebih cantik. Namun Ratu Minos segera menghentikan keduanya dengan menyentuh topik yang serius. Sayangku, apa yang akan kita lakukan terhadap perdagangan teknik di negara kita? Sudah ada sejumlah besar salinan yang diperdagangkan di dataran hitam. Bahkan beberapa ahli sudah mulai memproduksi dan menjual tekniknya. Siapapun yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum alam dapat mengembangkan teknik. Oleh karena itu, karena sudah ada sejumlah besar raja spiritual di wilayah ini yang tidak memfokuskan waktunya pada profesi spiritual, dan juga bukan seorang pejuang. Beberapa di antaranya fokus pada pengembangan teknik. Raja spiritual dapat mengembangkan teknik tingkat biru dan membuat salinan teknik tingkat hitam. Dengan kemampuan tersebut dan besarnya permintaan regional terhadap teknik dengan kualitas tersebut, maka muncullah pasar baru karena bertambahnya jumlah petani yang mampu memproduksinya. Ruth kemudian berkomentar, sebelumnya, teknik asli itu mahal, karena hanya keluarga besar di daerah yang memiliki raja spiritual untuk memproduksinya, dan mereka hampir tidak bisa menjualnya. Tapi dengan banyaknya raja spiritual nakal yang muncul di negara kita,
pasokannya telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga kecil yang kaya pun bisa melakukannya. Sekarang belilah teknik ini. Berbeda dengan dataran hitam, wilayah lainnya masih kekurangan teknik tingkat biru bagi penduduknya. Di beberapa tempat, teknik-teknik ini telah didistribusikan secara gratis kepada penduduknya. Namun ratusan juta orang masih ingin membeli teknik-teknik dengan kualitas seperti ini. Dengan itu, pasar baru ini telah berkembang, dan keduanya mau tidak mau membicarakannya dengan Minos. Yah, tentu saja, kami akan mengenakan pajak pada pasar itu. Dia tersenyum. Dataran hitam membuka pintu bagi orang-orang ini, tetapi mereka juga harus memberi kita imbalan ketika mereka berhasil. Mereka tertawa sejenak saat Gloria menatap mata Minos dengan penuh kasih sayang. Bagaimana dengan teknik tingkat tinggi? Kamu juga memerlukan pertukaran untuk itu, kan? Dia terus memegang pinggangnya dan berkata, ya, tapi hanya dengan meninggalkan wilayah itu saya bisa berhubungan dengan kelompok atau perusahaan yang berspesialisasi dalam menciptakan teknik spiritual. Masih perlu beberapa tahun sebelum pasukanku memiliki seseorang yang mampu menghasilkan hal semacam itu. Mungkin kamu akan menjadi yang pertama ketika kamu mencapai level 70. Dia mencium bibir sebentar sambil tersenyum. Sayangnya, aku tidak bisa melakukan itu. Maafkan saya, dia tersenyum pahit. Tapi aku bisa mengarahkanmu ke beberapa tempat di Flaming Empire untuk kamu kunjungi. Kita akan pergi ke sana dalam waktu dekat, kan? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1116 akhir turnamen Dataran Hitam. Ya, setelah kita menyelesaikan masalah ini dengan para penjahat ini dan mampir ke Kerajaan Ombak untuk menyelesaikan sesuatu, kita akan menuju ke Kerajaan Flaming. Komentar Minos sambil menatap Gloria dan mengedipkan mata pada Abi. Saat Abi tersenyum pada Minos, Gloria terus memainkan rambutnya dan bertanya. Apakah menurut Anda kami akan menyelesaikan situasi ini dalam waktu singkat? Mengingat perang terakhir Anda. Ngapa Anda tidak membayangkan menyelesaikan masalah ini akan memakan waktu beberapa tahun? Dia kemudian menjawabnya, perang kemerdekaan Dataran Hitam dan situasi ini berbeda. Sebelumnya, saya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki cukup sekutu untuk berperang dan memenangkan konfrontasi dalam waktu singkat. Tetapi hari ini, saya memiliki semua itu, dan saya masih memiliki Anda dan gereja Anda untuk menjamin keamanan wilayah tersebut. Jadi, kecuali banyak orang yang mulai menentang hukum gereja, saya yakin akan mengakhiri situasi ini dalam waktu singkat. Oh, kamu punya kekuatan sebesar itu di pihakmu? Dia tersenyum penasaran. Dari yang kudengar, akan ada puluhan ribu raja spiritual musuh, kan? Bagaimana caramu menghadapi orang sebanyak itu? Kaisar spiritual itu kuat, tapi aku pun akan mati jika mencoba menghadapi begitu banyak lawan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Gloria sayang, aku sedikit lebih kuat darimu, hehe. Dia meremas salah satu pahanya saat dia menatapnya dengan saksama. Begitukah? Dan kenapa kita tidak berlatih bersama agar kamu bisa menunjukkan hal itu kepadaku? Aku tidak ingin mendengar kamu mengulangi hal-hal arogan itu tanpa memiliki bukti. Dia memperhatikan ekspresi sedikit kesal di wajahnya, namun tetap dengan ekspresi penuh kasih sayang yang khas dari kecantikan ini. Saya ingin melakukan itu, tetapi sebelum hal seperti itu, Anda harus memilih antara gereja atau saya. Hanya ketika Anda dapat menjaga rahasia saya dari orang-orang di organisasi Anda, barulah saya akan menunjukkan kepada Anda semua kemampuan saya. Maksudnya itu apa? Dia menatapnya, matanya penuh rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang begitu ditakuti Minos. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya sebelumnya. Bagaimanapun, selama tidak ada puluhan kaisar spiritual atau orang suci spiritual di antara para lawan, kita akan mampu menangani para penjahat ini dalam waktu singkat. Kalau begitu, setelah kita menyelesaikan urusan Abi di Kerajaan Ombak, kita akan pergi ke Flaming Empire. Gloria dan Ruth sudah mengetahui tentang warisan dari Dewi Kehidupan, jadi ketika Minos menyebutkan hal seperti itu, mereka berdua langsung memahami apa yang ingin dia temukan di Kerajaan Ombak. Masih ada beberapa bulan lagi sampai batas waktu yang dia janjikan pada keluarga Walker akan berakhir. Jadi Minos tidak terburu-buru membawa istrinya ke tempat itu hanya karena dia sudah mencapai level 60. Gloria lalu berkata, baiklah, aku akan mengajakmu memesan teknik tingkat hitam dan membeli salinan teknik tingkat perak ketika waktunya tiba. Aku akan menjadi pemandu wisatamu. Mereka tersenyum mendengar komentar itu dan segera mulai merencanakan perjalanan ini. Tapi jangan terlalu bersemangat, Gloria. Saat kita meninggalkan wilayah utara, kita akan melakukan perjalanan sedikit demi sedikit melalui negara bagian yang bertetangga dengan wilayah kita dan kekaisaran. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya hari terakhir kompetisi di Dataran Hitam berakhir. Setelah hampir sebulan bertarung dan bertanding setiap hari, 99% kompetitor telah tersingkir, hanya menyisakan finalis yang bertarung pada hari ini. Final tersebut merupakan salah satu laga yang berkesan. Dengan beberapa pertarungan yang mungkin akan tetap melekat dalam ingatan jutaan orang yang mengikuti ajang ini di panggung final atau di jalanan ibu kota. Di sisi lain, Minos dan keluarganya telah mengikuti hari terakhir acara ini dari awal hingga akhir,
dan meskipun mereka tidak terkesan dengan tingkat kompetisi jenis ini, mereka telah melihat hal-hal baik hari ini. Karena suksesnya inisiatif mereka, para inti dari keluarga kerajaan setempat tidak terlalu bosan harus mengikuti acara yang direncanakan oleh Ruth. Dengan itu, ketika lebih dari 100.000 penonton terus duduk di kursi mereka di Stadion Kota Kering, Gloria berjalan di depan beberapa anak muda, menuju area VIP, tempat Minos berada. Minos, Abby, dan Ruth melanjutkan di area VIP yang dilindungi oleh susunan roh. Menyembunyikan level mereka dari orang-orang yang penasaran sementara mereka menunggu untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang muda itu. Setelah hari ini, masing-masing dari mereka akan menjadi tentara di tentara lokal, dan mereka harus mengikuti aturan organisasi tersebut. Jadi, membiarkan mereka merasakan level Minos tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Minos bermaksud untuk bertindak dalam beberapa hari lagi, jadi menahan orang-orang ini tidak akan menjadi masalah. Pokoknya setelah narator selesai mengumumkan seluruh nama peserta yang berkesempatan mengikuti wajib militer, lebih dari 150 nama. Rombongan anak muda peraih juara pertama akhirnya memasuki kawasan Minos. Grup ini memiliki pesaing yang meraih juara pertama di setiap babak turnamen. Dalam kelompok ini terdapat 9 profesional spiritual, 1 pejuang individu, dan 4 pejuang dari kelompok yang memenangkan pertempuran kolektif. Ketika mereka bertemu dengan keluarga kerajaan di balkon khusus itu, 14 pemuda menelan ludah mereka saat mereka menyaksikan 3 kaisar spiritual muda di depan mereka. Semuanya sudah berada di tahap ke-7. Seorang wanita muda dari kerajaan akhir memandangi wajah tampan Minos dan tersipu, membenarkan mengapa negaranya kalah dalam perang dan tunduk pada orang ini. Tidak untuk tidak ada, dia menakjubkan. Di sisi lain, pemuda dari keluarga Stone di kelompok itu tidak begitu terkejut dengan hal ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi dia sudah mengira Minos akan menjadi kaisar spiritual. Mustahil mengalahkan rekornya. Dia berusia di bawah 30 tahun dan sudah berada di level itu. Siapa di antara kita yang akan mencapai hal itu? Saat Minos dan istrinya sudah membagikan medali pemuda tersebut, hal ini disiarkan kepada orang-orang di stadion dan kota itu. Tanya seorang pemuda dari kerajaan Cromwell. Yang mulia, bagaimana kita bisa memecahkan rekor itu? Itu tidak mungkin. Apakah itu? Minos tertawa dan menunjuk ke arah Lee. Yang di sana itu sekitar 5 tahun lebih muda dariku, dan sudah berada di level 56, dia akan punya peluang untuk melakukan hal yang mustahil, meski dia hanya punya 1 talenta hitam. Abby kemudian melengkapi kalimat suaminya. Jadi, jangan khawatir untuk mengalahkan rekor Minos atau rekorku. Anggap saja pesaingmu adalah yang ada di sana. Semua pemuda di sana memandang ke arah seseorang yang sedang menarik telinga dari seorang wanita cantik. Perburuan Duke dan Duchess. Mereka mengenali pasangan yang begitu menonjol. Setelah itu, masing-masing anak muda tersebut menyapa seluruh orang yang ada di sana, seperti orang tua Abby, Dillian dan Abby. Sementara itu, penonton akhirnya mulai meninggalkan tribun, senang dengan semua yang mereka lihat dan sedih karena kompetisi seperti itu telah usai. Oh, itu luar biasa sekali. Aku tidak menyangka akan sekeren ini. Seorang pemuda berkomentar kepada kelompoknya di salah satu tangga keluar. Kakekku selalu bercerita tentang turnamen spiritual dan bagaimana aku harus menontonnya suatu hari nanti. Dan memang, menonton kompetisi semacam ini dari dekat membawa perasaan yang luar biasa dalam jiwa. Saya merasa termotivasi karenanya. Sekelompok tetua di bagian lain stadion itu juga mendiskusikan hari-hari kompetisi. Itu luar biasa. Terlebih lagi mengingat banyak pemuda penggarap nakal yang muncul di acara ini, dan beberapa di antaranya tidak dipanggil oleh tentara setempat. Itulah kesempatan kita. Tim Minos telah memilih kandidat terbaik untuk bergabung dengan pasukannya. Namun mereka yang meskipun memiliki potensi, tidak menunjukkan hasil dalam kompetisi tentu saja kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan organisasi ini. Karena itu, banyak orang kini tersedia untuk ditarik oleh keluarga-keluarga daerah ini ke pihak mereka. Yang terbaik dari semuanya, karena tidak ada bedanya apakah mereka menjadi bagian dari organisasi regional untuk masuk tentara atau tidak. Kemungkinan besar mereka akan bergabung dengan kekuatan ini untuk mencoba masuk tentara lagi di masa depan. Dengan demikian, banyak yang menang dalam periode kompetisi ini dan kini bersiap untuk kembali ke rumah dan negara bagian masing-masing dengan membawa kemenangan atau pengalaman mereka. Untungnya, kompetisi ini akan berlangsung dengan interval yang lebih pendek daripada turnamen spiritual. Saya akan memiliki kesempatan untuk kembali dalam beberapa tahun. Seorang pemuda yang tidak mendapatkan satu pun tempat mengepalkan tinjunya dengan tekad saat dia menyaksikan kelompok pemenang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1117 waktu serangan. Beberapa hari kemudian, di salah satu dari sekian banyak hutan buatan yang dibuat oleh Dataran Hitam di wilayah ini, sekelompok besar manusia berkumpul di salah satu tepi tempat ini. Di wilayah dekat perbatasan Dataran Hitam dengan kerajaan Cromwell, beberapa bangunan kamp kecil berada di sekitarnya, dekat banyak pintu masuk rahasia ke hutan ini.
Namun tidak hanya manusia yang ada di area ini, berbagai jenis binatang juga ditempatkan di sana, menunggu saat untuk bertindak. Ada burung yang sangat besar sehingga bisa membawa hingga 6 orang di punggungnya, harimau seukuran rumah manusia berlantai 2, dan ular berbulu yang terkenal. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat sekelompok kera berbulu merah. Salah satu monyet ini, yang berada di level 60, kemudian melihat ke arah pemimpin tempat ini dan bertanya, "Elder Virtus, kapan kita akan bertindak? Tanganku sudah sakit." Pemimpin ular berbulu yang hebat di hutan ini, level 62, kemudian melihat ke arah monyet intan dan menjawab, "Entahlah, kita harus menunggu sinyal Minos. Lagi pula, itu tidak akan lama." Mendengar ini, pemimpin monyet intan, suku yang tinggal di bagian pegunungan salju tak berujung di wilayah Minos, terdiam. Kelompok ini telah berkumpul beberapa hari yang lalu ketika Minos menerima informasi dari mata-matanya bahwa pertemuan besar para penjahat Albano akan diadakan pada hari ini. Karena itu, Raja Dataran Hitam telah memberikan perintahnya kepada pasukan sekutu dan pengikutnya untuk berkumpul di hutan negaranya. Bukan hanya di pos di mana Virtus berada, terdapat orang-orang dari pasukan Minos, namun di setiap hutan dan wilayah yang dekat dengan kamp musuh, terdapat kelompok seperti ini. Di tempat ini ada Virtus, monyet intan, dan 6 kaisar spiritual lainnya. Di 5 titik lain di wilayah ini terdapat Emlyn, Abi, dan Ruth, singkatnya, kecuali Gloria, semua kaisar spiritual di negara bagian ini. Bahkan orang-orang di Pulau Batu saat ini sedang bersiap untuk pertempuran di perbatasan Dataran Hitam. Kecuali Kingston, semua ahli top di negara bagian itu telah mematuhi seruan Minos untuk bertarung di tempat ini. Di sisi lain, lebih dari 2.000 raja spiritual bersama dengan para ahli ini, masing-masing siap membantu menghadapi puluhan ribu raja spiritual musuh. Perbedaan antara jumlah mereka sangat besar, namun masing-masing telah menghabiskan setidaknya 4 tahun berlatih dalam tim, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan mereka melalui kolektif. Selain itu, mereka memiliki keunggulan dalam posisi, susunan, dan senjata yang sesuai dengan kekuatan mereka. Jadi, bahkan dalam situasi yang rumit ini, ekspresi penuh tekad dapat terlihat di antara banyak manusia di sekitar kamp-kamp ini. Dalam kasus binatang buas, mereka secara alami memandang medan perang lebih positif daripada manusia, jadi mereka paling tidak khawatir. Bahkan Kila yang berada di salah satu kelompok tersebut, sangat ingin bisa bertarung dan menunjukkan kekuatan level 55 miliknya. Adapun Gloria, dia secara alami tahu tentang semua perencanaan Minos, tetapi sebagai anggota gereja spiritual, dia tetap tinggal di kota kering. Pada awalnya, dia tidak ingin melakukan hal seperti itu karena menonton medan perang bukanlah batasan baginya. Selama dia tidak terlibat dalam membantu salah satu pihak, tidak akan ada masalah jika dia mengawasi semuanya. Tapi Minos bersikeras agar dia tinggal di kota kering dan memastikan keamanan tempat itu selama dia tidak ada. Karena itu, dia tidak ada. "Apakah kita bisa menang, Robin?" level 54, bertanya pada Barbara, level 55, dan Peter, level 57, yang berdiri di dekatnya. Peter kemudian memijat bahu temannya dan berkata, "Tentu saja, dengan yang mulia di pihak kita, kita akan menang dalam waktu singkat. Kita hanya harus menghadapi situasi ini sampai dia atau kelompok lain menyelesaikan tugasnya." Setiap tim akan menyerang kamp musuh yang berbeda karena musuh tersebar dalam beberapa kelompok di sekitar perbatasan Dataran Hitam. Jadi, tentu saja, pasukan Minos yang terkuat akan mendukung kelompok lain setelah mereka menyelesaikan misinya. Karena beberapa orang kuat berada di pihak Minos, Peter yakin akan kemenangan Dataran Hitam. Barbara kemudian berkomentar, "Robin, jangan meragukan kekuatan kami. Setiap prajurit di pasukan di atas level 55 memiliki kemampuan tempur yang mirip dengan raja spiritual terkuat di pihak musuh. Tapi kebanyakan dari mereka tidak berada pada level itu. Banyak yang levelnya lebih rendah darimu. Jadi, kami memiliki keuntungan lebih dari yang kamu kira." Brock, yang juga berdiri di sana, lalu berkata, "Dan jangan lupa bahwa kita mempunyai beberapa kaisar spiritual level 61 dan bahkan beberapa kaisar spiritual level 62 di pihak kita. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh 100 pemimpin musuh dengan mudah." Mendengar hal tersebut, Robin merasa tenang sambil terus berbaring di sebidang tanah dekat kamp musuh yang akan mereka serang. Di saat yang sama, di kawasan hutan lain, dekat perbatasan dengan kerajaan Brown, Ruth dan Abi memimpin rombongan di tempat itu. "Yang mulia, bukankah lebih baik Anda kembali ke kota kering? Saya pikir terlalu berbahaya bagi Anda untuk berpartisipasi dalam konfrontasi ini." Gaia, seekor ular berbulu level 60, berkata sambil melihat kedua manusia di dekat titik depan dari mana serangan mereka akan berangkat. Kedua wanita itu tidak bersama Minos, jadi binatang itu tentu saja khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. "Jangan khawatir, Gaia," kata Abi sambil tersenyum. "Ruth dan aku mempunyai susunan teleportasi instan bersama kami. Jadi, jika seseorang yang kuat muncul di medan perang, kami akan segera melarikan diri." Ruth mengangguk dan berkata,
Lagi pula, kami memiliki pengawal kerajaan bersama kami. Selain ayah Abi yang ada di sana, anggota pengawal kerajaan, Edward, Miria, Celeste, dan Angela juga ada dalam kelompok ini. Tugas mereka di tempat ini adalah melenyapkan raja spiritual musuh. Namun jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, prioritas mereka adalah memastikan kelangsungan hidup istri raja. Selain mereka, Dillian juga ada untuk menangani segala kemungkinan masalah yang terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mendengarkan penjelasan Ruth dan Abi, Gaia tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi dia tetap tidak menyukai risiko sebesar ini. Jangan terlalu memikirkannya. Setelah Minos, kami adalah yang terkuat di wilayah ini. Abi berkomentar dengan nada percaya diri. Kecuali ada orang suci spiritual yang muncul untuk memburu kita punya kekuatan yang cukup untuk setidaknya bisa melarikan diri tepat waktu. Mendesah. Baik. Tapi biarkan kelompokku memulai serangannya. Sementara itu, di kamp yang dipimpin Emlyn, Kila berdiri di samping ibunya, dengan cemas menunggu penyerangan dimulai. Bu, di mana kakak? Apakah dia akan menyerang bersama kita? Dia bertanya, di tengah kelompok kaisar spiritual di daerah itu, di antaranya adalah Lorelei dan orang-orang lain dari Pulau Batu. Emlyn, yang 2 hari lalu naik ke level 62, lalu menjawab. Minos akan menyerang kamp utama musuh, jadi dia tidak ada untuk bertarung di sisimu. Ah, si kecil di sebelah Emlyn meratap ketika dia melihat binatang spiritual di puncak tahap ke-6 yang ada di sana. Saat dia mulai membuat rencananya bersama teman-temannya, wanita Adam Snow dan Raja Carline juga berada di area tersebut, namun mereka belum maju ke tahap ke-7. Dia bertanya, siapa yang akan menyerang dengan Minos? Aku melihatnya pergi sendirian tadi. Beberapa binatang dan manusia tingkat 7 kemudian melihat ke arah orang ini dan tertawa. Dia secara alami akan menyerang sendirian. Seseorang mengatakan ini dengan nada lucu. Apa? Kedua kakak beradik harem itu merasa khawatir mendengar hal seperti itu. Bukankah itu berbahaya? Aku bersedia pergi bersamanya jika dia mau. Salah satu dari keduanya berkata. Ellen yang berada di kelompok itu lalu menyatakan. Kamp utama musuh seharusnya memiliki sekitar 10 hingga 15.000 raja spiritual. Ini benar-benar berbahaya bagi kami, tapi tidak bagi dia. Elena, berdiri di samping Ellen, lalu tertawa dan berkata, kalian berdua meremehkan Minos. Dia bisa menghabisi musuhnya dan tetap datang membantu kita. Mustahil, mustahil. Keduanya berseru karena tak satu pun dari mereka menyadari kemampuan tempur Minos setelah ia mencapai tahap ke-7. Seorang kaisar spiritual dapat melakukan semua itu? Jade melihat ke arah Emlyn, yang terkuat di tempat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1118 penyusup dan penangkapan 1. Sementara banyak kelompok tersebar di sekitar perbatasan Dataran Hitam, beberapa pengawal kerajaan Albano telah meninggalkan kamp yang telah mereka infiltrasi. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi di antara para penjahat itu, dan, yang lebih penting, setelah menyadari bahwa sesuatu akan terjadi, mereka mau tidak mau bergegas berangkat. Lagi pula, tidak seperti para penjahat dan tentara bayaran tanpa latar belakang yang dapat memperumit situasi, mereka memiliki keluarga besar kerajaan Albano di belakang mereka. Jadi, jika mereka ketahuan melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan di wilayah ini, seluruh organisasi dan keluarga mereka bisa terancam. Oleh karena itu, bahkan sebelum matahari terbit, mereka telah meninggalkan berbagai kamp di sekitar perbatasan Dataran Hitam. Secara khusus, salah satu dari kelompok ini, pada saat ini, sedang bergegas kembali ke Albano. Dan tak disangka begitu banyak penjahat yang akan mengorganisir diri mereka seperti ini. Salah satu dari 3 orang yang kembali ke Albano berkomentar dengan nada penuh keheranan. Mereka belum pernah mendengar begitu banyak penjahat berkumpul untuk tujuan yang sama, mengikuti perintah seperti tentara, seperti yang terjadi pada kelompok besar yang hendak menyerang Dataran Hitam. Yah, tapi itu bukan tanpa alasan. Jika semua yang mereka katakan tentang Dataran Hitam itu benar, maka tempat ini adalah peluang besar bagi raja spiritual seperti kita yang tidak memiliki harapan besar pada kerajaan. Yang terkuat dari ketiganya berkomentar dengan nada tertarik. Apa yang kamu pikirkan, bos? Pria itu lalu berkata, pertama, kami jelas harus memberitahu keluarga kerajaan tentang semua ini. Kami tidak tahu bagaimana situasi ini akan berdampak pada kami di masa depan, jadi para ahli kami harus mempelajarinya. Apakah itu para penjahat atau House Steward? Jika apa yang kita pelajari dari Dataran Hitam benar, kekuatan yang kuat akan muncul di perbatasan kita. Itu bukan hal yang sederhana. Ya, itu bisa membawa kekacauan pada kerajaan di masa depan. Kedua individu tersebut mengomentari hal serupa. Raja spiritual tidak dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan suatu negara jika ada orang suci spiritual, seperti yang terjadi pada Albano. Tetapi jika setiap raja spiritual tingkat tinggi di wilayah itu pada akhirnya mencapai level 69, seperti yang diyakini oleh para penjahat, maka ya, hal itu dapat mempengaruhi keadaan tersebut. Oleh karena itu kekhawatiran orang-orang ini, pemimpin mereka kemudian tersenyum. Kedua, mengapa kita tidak memanfaatkan peluang-peluang itu dari situ?
Apa? Apakah kamu gila, bos? Idiot, pikirkan lagi. Bos tertawa. Kami terhubung dengan keluarga kerajaan dan tidak bisa terlibat. Tapi bagaimana dengan orang tua dan kakek nenek kami? Tak satu pun dari mereka yang menjadi bagian dari organisasi Albano. Mereka hanyalah raja spiritual yang tidak memiliki prospek. Jadi, mengirim mereka ke wilayah ini tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan atau kita. Oh, orang yang tadi berkata dengan terkejut, memahami maksud bosnya. Kita bisa melakukan itu, tapi bos, yang lain memandang dengan ragu pada pria yang menunggangi binatang buas yang tampak seperti kuda. Bukankah berbahaya melakukan itu? Penjahat akan segera menyerbu tempat ini. Kami tidak mengetahui hal itu secara pasti. Dia berkata dengan nada tidak yakin. Ada banyak kaisar spiritual di dataran hitam, dan siapapun yang memenangkan konflik. Tidak dapat disangkal bahwa mereka akan membutuhkan orang-orang tingkat tinggi untuk semua jenis layanan di wilayah ini. Lagi pula, anggota keluarga kami bukan penjahat. Jadi, kecil kemungkinannya mereka akan terlibat masalah saat datang ke sini. Itu ide yang bagus. Ya, menurutku risikonya tidak terlalu besar. Lagi pula, beberapa kerabatku tidak akan hidup lebih lama jika mereka tidak mendapat kemajuan. Jadi, mungkin mereka sendiri akan baik-baik saja dengan risikonya. Benar, orang tuaku hanya akan hidup 200 tahun lagi jika dia tinggal di Albano. Mereka terus membicarakan hal ini sambil berjalan cepat meninggalkan kamp yang mereka tinggalkan. Sementara itu, di kubu utama para penjajah. Di bagian kerajaan Cromwell ini, dekat lembah merah di dataran hitam, lebih dari 13.000 raja spiritual berada di wilayah tersebut, bersiap untuk invasi. Jumlah musuh dataran hitam di dekat perbatasan negara bagian ini telah melampaui 60.000 orang. Oleh karena itu, momen konfrontasi antara kekuatan-kekuatan ini dan Minos sudah dekat. Karena itu, pertemuan antara penjahat paling penting dari aliansi ini terjadi hari ini di kamp utama, yang perlu dilakukan sebelum invasi dimulai. Lagi pula, meski dengan jumlah yang banyak, mereka tidak bisa menguasai dataran hitam dalam satu hari. Tidak, bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menghadapi seluruh kehadiran pasukan Minos di sana. Oleh karena itu, rencana mereka perlu ditinjau dengan baik untuk memulai perang invasi ini. Bagaimanapun, mereka melakukan ini di tenda utama, di mana lebih dari 100 orang sedang berbicara. Dengan itu, kita hampir siap untuk memulai dominasi dataran hitam. Salah satu dari mereka selesai menjelaskan dasar-dasar apa yang akan mereka lakukan sambil melihat orang-orang di sekitar. Setelah itu, ketika banyak orang tertawa dan menantikan pertarungan, salah satu yang terkuat berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah area itu. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan ini, ada beberapa tamu yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Tempat itu menjadi sunyi setelah kata-kata itu, dan pria itu kemudian menunjuk ke salah satu pintu keluar tenda itu. Teman bayangan marah, tolong. Setelah itu, 3 kaisar spiritual dari organisasi Albano berjalan ke tempat orang itu berdiri. Setelah melihat itu, banyak alis yang menyatu rapat. Apa maksudnya ini, Daniel? Salah satu dari banyak wanita di sana bertanya. Teman-teman, tenanglah. Dia memberi isyarat kepada orang-orang yang tampaknya mulai meragukan inisiatifnya. Semua orang di sini harus tahu bahwa Furiosa Dos sebenarnya mengincar beberapa penjahat tingkat tinggi dari negara bagian kita, bukan? Dia melihat beberapa orang mengangguk dan melanjutkan. Sekte ini mengetahui rumor tentang dataran hitam dan sudah bersiap untuk bertindak. Tapi kemudian mereka mengetahui rencana kita. Setelah beberapa percakapan, mereka memutuskan untuk bergabung dengan kami. Salah satu dari 3 kaisar spiritual, seorang lelaki tua level 62, berkata. Awalnya, kami mengambil risiko membuat marah gereja spiritual dengan bertindak di wilayah ini. Namun karena inisiatif Anda, kami dapat dengan mudah menyembunyikan keterlibatan kami dan tetap membantu Anda. Dengan begitu, kami ingin kaisar spiritual kami menghadapi ahli musuh selama invasi yang akan segera dimulai. Sementara itu, Anda akan memiliki ruang untuk mendominasi dataran hitam dengan cepat. Salah satu wanita di sana kemudian berkomentar. Kedengarannya menggoda. Tapi berapa kerugian kita karenanya? Beberapa tatapan dingin muncul terhadap ketiganya dan raja spiritual yang membawa mereka ke sana. Salah satu teman lelaki tua level 62 itu tertawa dan berkata. Jangan khawatir, kami tidak bisa terlalu terlibat. Kalau tidak, kami akan memperingatkan gereja. Jadi, kamu masih akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ditawarkan dataran hitam. Kami hanya menginginkan 20% pendapatan kristal dari tempat itu. 20%? Itu banyak, benarkah? Kita akan mendapat bantuan kaisar spiritual dari balik bayangan. Kami tidak bisa memastikannya. Para penjahat di sana mulai mendiskusikan masalah ini, berlanjut selama beberapa menit hingga seseorang berkomentar bahwa pada akhirnya, lebih banyak kelompok Albano yang akan membuat keputusan serupa seperti Furiosa Dos. Dalam hal ini, akan lebih baik jika mereka sudah terhubung dengan organisasi tersebut.
Setidaknya mereka memiliki kekuatan yang relatif besar untuk membantu mereka menghadapi organisasi lain yang tertarik pada dataran hitam. Setelah itu, salah satu orang yang ragu di sana menghela nafas dan berkata, "Yah, sepertinya tidak ada alternatif lain, jadi aku setuju. Tapi aku ingin kontrak jiwa menjamin kondisi itu." Aku juga menginginkan jaminan itu. Kaisar spiritual tua tersenyum setelah mendengar hal itu. Kita bisa melakukan itu. Kemudian suasana di tempat itu membaik, dan mereka dengan cepat mulai bertindak seperti sekutu sebelum perang dimulai. "Jadi, kapan kita akan menyerang? Saya tidak sabar untuk mulai menikmati kekayaan lokal." Seorang pria berambut merah bertanya. "Kita bisa memulainya dalam 5 hari lagi. Saat itu, saudara-saudara kita sudah ada di sini untuk bergabung dengan kita," kata Kaisar Spiritual level 60. "Haha, kalau terus begini, kita akan merebut dataran hitam dalam waktu kurang dari sebulan." Tawa muncul di udara hingga tiba-tiba, suara muda dan dingin muncul dari langit-langit area itu. "Aku tidak begitu yakin, penjajah." Bangkitnya dataran hitam bab 1119 penyusup dan penangkapan 2. Saat suara Minos keluar dari langit-langit tempat itu, semua orang di sana mendongak dan melihat sosok pemuda ini. Saat melihatnya, masing-masing dari mereka membuka mulut dan mata lebar-lebar, melihat Kaisar Spiritual level 60 yang sepenuhnya dilengkapi dengan item kelas 3 level rendah. Itu sangat jarang terlihat, bahkan di Albano. Minos mengenakan pelindung tubuh berwarna emas gelap yang melindungi perut, dada, punggung, paha, dan bahunya dengan pelat logam tebal. Pada saat yang sama, dia memegang pedang bermata ungu di tangan kanannya, dan hanya wajahnya yang terbuka, memperlihatkan mata dan rambut coklatnya. Melihat pemuda tampan yang tampak kaya raya ini, orang-orang di sana akhirnya kembali tenang untuk memahami situasi ini. "Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di kamp kami?" Seorang raja spiritual di samping 3 kaisar spiritual bertanya ketika ketiganya memandang Minos dengan hati-hati. Mereka seharusnya lebih kuat dari pendatang baru ini, tapi Minos terlindungi dengan baik. Jadi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Minos mengabaikan pertanyaan orang-orang di sekitar dan kemudian melihat ketiga kaisar spiritual di sana sambil tersenyum. "Kamu tidak tahu betapa mudahnya kamu melakukan pekerjaanku dengan bergabung dengan para penjahat ini." Pemimpin ketiganya merasakan firasat buruk dan memutuskan untuk bertindak. "Kalian berdua, bersamaku," dia berteriak sambil mengeluarkan senjatanya. Mimpi tanpa batas. Sayangnya, setelah kata-katanya keluar dari tenggorokannya, kedua temannya tiba-tiba pingsan, jatuh tertelungkup ke tanah. Seni melahap, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Gravitasi caotik mengambang. Minos tidak menunggu siapapun di sana untuk bertindak dan mengaktifkan beberapa tekniknya. Tiba-tiba membawa kekacauan ke tempat itu. Saat dia melakukan ini, lebih dari 100 orang di sana mulai melayang di udara saat mereka merasakan energi mereka tersedot dengan cepat. Pada saat yang sama, kaisar spiritual yang masih sadar itu secara tidak sadar menggigil ketika dia menyadari betapa kuatnya lawan ini. "Sialan! Kita mati!" Dia berteriak ketakutan, "tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keadaan mengambangnya. Sebagian besar dari kita memang begitu, tapi kamu tidak. Setidaknya tidak hari ini." Minos menyeringai nakal sebelum menggunakan teknik gerakannya untuk mencapai sisi lelaki tua itu dan kemudian meninjunya tepat di ketinggian pusarnya. Batuk. Pria itu batuk darah saat dia merasa tubuhnya seperti ada lubang, dengan cepat kehilangan kesadaran. "Bagaimana?" Itulah kata terakhirnya sebelum kegelapan menyelimuti matanya. Minos kemudian menempatkan susunan spiritual di leher ketiga individu tersebut untuk menyegel budidaya mereka. Dia kemudian mengirim mereka ke kerajaan tata ruang, di mana terdapat orang-orang yang menahan mereka di suatu tempat. Melihat semua ini, lusinan raja spiritual tingkat tinggi di tempat itu mengeluarkan keringat dingin, merasa jika orang-orang itu terjatuh begitu saja, tidak ada harapan bagi mereka. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Seseorang bertanya. "Mengapa?" Ulang Raja Stuart. "Oh, aku hampir lupa. Kamu ingin tahu siapa aku kan? Baiklah, akan kuberitahukan padamu. Aku Minos Stuart, Raja Dataran Hitam. Apakah ada hal lain yang perlu kamu ketahui?" Dia memandang orang yang bertanya dan kemudian orang lain di sekitarnya. "Bajingan, kamu bisa membunuh kami, tapi kamu harus berurusan dengan semua raja spiritual di kamp ini." Orang terkuat di area itu berteriak sambil melayang di udara tanpa kendali atas tubuhnya. "Itulah yang aku rencanakan," Minos berkata sambil dengan kejam menatap orang-orang itu dan menggerakkan tangan kirinya, menggunakan teknik ketujuh miliknya. Gravitasi caotik, kepala-kepala mulai meledak di sekitarnya, semakin mengejutkan orang-orang itu sampai-sampai beberapa orang mulai berteriak-teriak untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tolong lepaskan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, termasuk menjadi istrimu." "Tidak, bahkan menjadi budakmu pun akan baik." Salah satu yang terindah di sana berkata dengan putus asa. Minos lalu melihat ke arah wanita itu dan berkata dengan dingin, "Aku tidak membutuhkanmu."
Dia kemudian menebaskan pedangnya ke arah lehernya, menyebabkan orang ini dan beberapa orang lain di sekitarnya mati karena pedang energi yang dia luncurkan. Di saat yang sama, tebasan besar-besaran muncul di tenda tersebut, akhirnya memberikan gambaran tragedi yang terjadi di sana kepada ratusan orang di sekitarnya. Bantu kami, setan ini akan membunuh kita semua. Salah satu dari sedikit pemimpin yang masih hidup berkata dengan ketakutan, memperingatkan banyak orang di kamp itu. Dan ketika Minos membunuh beberapa dari mereka lagi, alarm darurat mulai berbunyi di daerah sekitar, menarik perhatian ribuan orang di sana. Invasi musuh, saya ulangi, invasi musuh, seorang kaisar spiritual sedang menyerang pusat perkemahan. Banyak suara terdengar dari satu sudut tempat ini ke sudut lainnya, dengan cepat mengingatkan semua orang di area tersebut. Saat banyak musuh berlari ke arahnya, Minos selesai membunuh pimpinan musuh, berhenti sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya di sana. Saatnya menguji batas kemampuanku. Dia melihat ke arah ratusan orang yang berlari ke arahnya dengan ekspresi ngeri. Ayo, penjajah! Dia tertawa dan berteriak cukup keras hingga semua orang di sana bisa mendengar suaranya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kirinya ke udara, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan cepat menutupnya. Gravitasi caotik, daya tarik. Saat berikutnya, ratusan orang mulai terbang dengan liar ke arahnya. Namun Minos tidak tinggal diam. Sebaliknya, saat dia melayang di udara, dia mulai menari dengan pedangnya, melancarkan serangkaian pukulan dari berbagai sudut terhadap tumpukan tubuh yang datang ke arahnya. Astaga! Pada saat itu, ketika suara udara yang dipotong menyebar ke sekeliling hampir terus-menerus, potongan-potongan tubuh mulai berjatuhan dari langit. Ah! Seseorang berteriak ketakutan ketika melihat hal ini terjadi pada teman-temannya. Sayangnya, sedetik kemudian, tubuhnya teriris oleh salah satu dari sekian banyak bilah yang dikirimkan Minos, mengakhiri penderitaannya. Mimpi tanpa batas. Minos juga menggunakan teknik mentalnya untuk menjatuhkan beberapa orang di luar jangkauan teknik ketujuhnya, sehingga sangat menakuti musuh di sana. Itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia manusia? Beberapa suara ketakutan terdengar saat banyak yang berhenti berlari ke arah Minos. Itu baru permulaan pertarungan. Tapi gerakan pertama Minos telah membunuh lebih dari 400 orang. Karena itu, setiap orang yang dapat memahami hal ini mulai meragukan kenyataan, takut akan kehancurannya. Mereka tidak takut menghadapi siapapun beberapa detik sebelumnya karena kaisar spiritual tingkat tinggi pun harus berhati-hati ketika menyerang orang sebanyak itu. Tapi melihat bagaimana musuh melenyapkan mereka, mau tak mau mereka mempertimbangkan kembali situasinya. Teman-teman, jangan mendekatinya, atau kita akan terkena pengaruh tekniknya. Salah satu tetua di sana berteriak sambil berkeringat dingin. Luncurkan teknikmu melawan dia. Yang lain berteriak sambil menembakkan panah ke arah Minos. Engah, saat salah satu panah energi spiritual itu mengenai armor Minos, benda itu bahkan tidak menggoresnya, hanya menarik perhatiannya. Jika kamu tidak mau datang kepadaku, maka aku akan datang kepadamu. Dia terbang melintasi area tersebut, semakin mendekati kelompok lawan lainnya. Brengsek, pria tadi merasakan teror Minos ketika dia tiba-tiba membeku di posisinya dan melihat pemuda ini menebas lehernya. Neraka, tidak ada gunanya menjauh darinya. Dia terlalu cepat. Satu-satunya kesempatan kita adalah kita semua tetap berada dalam jangkauan tekniknya untuk menguasainya. Orang lain di sana berteriak di tengah tangisan kesakitan dan serangan yang dilancarkan. Dan dengan itu, mereka bergegas menggunakan segala yang mereka miliki untuk melawan Minos, dengan cepat membuat lebih dari 2000 orang memasuki ruang pengaruh tekniknya. Karena itu, Raja Stuart segera merasakan keterbatasan karena tidak mampu menghadapi semuanya sekaligus, memberikan ruang bagi sebagian musuh untuk menyerangnya. Raja spiritual Albano benar-benar berbeda. Jadi, dia berpikir sambil tersenyum saat dia mulai bertarung di tanah, terus-menerus menyerap energi lawan dan membunuh sebagian dari banyak lawannya. Sementara itu, dia berlari dari satu sisi ke sisi lain, menghindari banyak pukulan. Dan bahkan menggunakan pertarungan tangan kosong untuk menghabisi mereka yang berhasil menghilangkan efek dari teknik ketujuhnya. Saat Minos mengotori armornya dengan darah lawannya, membuat kekacauan di tengah kamp itu, seseorang memperhatikannya dengan sangat terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Spiritual Saint level 70 bergumam tidak percaya, tidak mempercayai matanya. Monster macam apa itu? Dia hanya di level 60? Meneguk. Bangkitnya dataran hitam bab 1120 awal pertempuran 1. Saat Minos menyerang pos utama penjajah yang datang dari Albano, para pengamat dari kamp utama tersebut telah menyadari dimulainya konfrontasi. Karena itu, beberapa tanda peringatan telah dipasang di setiap pos tempat pasukan dataran hitam menunggu untuk menyerang. Ketika peringatan suara kelompok mereka berbunyi, Abi dan Ruth segera terbang bersama kaisar spiritual lainnya menuju kamp musuh terdekat. Mereka akan menghadapi kubu terkuat kedua karena mereka adalah kelompok terkuat di dataran hitam yang beraksi hari ini.
Mempertimbangkan hal tersebut, kedua istri Minos ingin menyelesaikan situasi di sana secepatnya agar mungkin sebagian dari mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke kamp musuh lainnya. Jadi, setelah terbang beberapa saat, ketika banyak serangan meriam kelompok mereka menargetkan kamp itu, mereka sudah cukup dekat dengan mangsanya. Pada saat itu, masing-masing dari mereka menjauhkan diri beberapa puluh meter dari satu sama lain dan mulai mengedarkan energi mereka dalam teknik serangan mereka. 1001 tombak. Edward adalah salah satu orang pertama yang melancarkan serangannya. Menciptakan serangkaian tombak yang terbuat dari energi spiritual untuk menyerang banyak lawan di bawah kakinya. Penghancuran bintang. Pada saat yang sama, Celeste mengambil alih salah satu batas kamp itu, melemparkan bola energi kemerahan ke banyak musuh yang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Suara teriakan menyebar ke sekeliling, akhirnya menyebabkan semua orang di sana mulai berkumpul untuk melawan serangan mendadak ini. Saat Kaisar Spiritual menyerang dari udara, Raja Spiritual dalam kelompok itu dipimpin oleh Gaia melalui darat, dan banyak yang mengikuti di belakang makhluk ini. Dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh Kaisar Spiritual, beberapa titik invasi di tempat itu telah muncul untuk orang-orang ini. Dengan itu, mereka memanfaatkan peluang yang diciptakan untuk membunuh yang paling lemah di jalur mereka. Banyak dari mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Beberapa prajurit Minos memberikan teriakan semangat kepada masyarakat sekitar. Di sisi lain, pihak lain tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi kacau ini di mana mereka diserang dari semua sisi di kamp mereka. Mereka mati-matian berjuang untuk hidup mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu? Para pemimpin tempat ini akhirnya muncul di tengah ledakan, asap, dan darah. Melihat ke arah di mana beberapa makhluk yang terbang di sekitar area tersebut menyerang mereka. Abi melihat orang-orang itu dan tidak melewatkan kesempatan untuk menguji teknik ketujuhnya dalam pertarungan untuk pertama kalinya. Cermin tak terbatas, penjara cermin. Banyak cermin berputar muncul di sekitar 10 Raja Spiritual level 59, dengan cepat membentuk 5 bola besar, menjebak 2 orang di setiap bola. Sekarang Abi telah mempelajari teknik mental. Atributnya yang terkait dengan ini telah meningkat pesat dan memungkinkan dia untuk melakukan banyak serangan seperti ini. Rantai terkutuk. Dalam sekejap mata, beberapa rantai muncul dari wajah bagian dalam bola itu, dengan kuat menjebak tubuh orang-orang itu. Merasakan apa yang terjadi di dalam penjara cermin itu, dia menggunakan teknik mentalnya pada orang-orang di sana saat rantainya mencekik mereka. Mimpi buruk siang hari. Saat mereka menderita melalui mimpi buruk terburuk yang muncul, tanpa memahami apa yang sedang terjadi, mereka dengan cepat dibunuh oleh rantai Abi. Abi bisa menggunakan rantainya untuk membantai mereka jika dia mau, tapi menurutnya kematian seperti itu mengerikan. Jadi, dia mencekik mereka sampai mati dengan mematahkan leher mereka. Dengan itu, ketika penjara cermin menghilang, memperlihatkan mayat-mayat itu, tidak lama kemudian Ruth juga mengambil tindakan terhadap sekelompok raja spiritual tingkat tinggi. Tinju guntur, sambaran petir kecil menyebar di sekelilingnya saat dia menggerakkan tinjunya ke arah lawannya, menyebabkan sambaran petir yang kuat menerobos ke arah sekitar 30 lawannya. Ledakan, pukulan ini memakan beberapa orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak kesakitan, namun beberapa raja spiritual puncak di tempat itu bertahan sedikit lebih lama. Rasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh mereka. Abi melihat ini dan kemudian mendapat ide. Siapapun yang membunuh lawan paling banyak hari ini akan memiliki kesempatan untuk memesan apa yang kita kumpulkan nanti. Dia berteriak agar seluruh medan perang mendengarnya. Pada saat itu, musuh-musuhnya gemetar ketakutan, merasa bahwa orang-orang gila ini akan membantai mereka. Namun para anggota pasukan dataran hitam berteriak kegirangan, dan para kaisar spiritual menantikan pembantaian tersebut. Kekayaan kelompok seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Jadi, saya akan mengambil posisi pertama itu, kata Patriark Hayes dengan tekad sambil menyingkirkan 25 lawan dalam satu pukulan. Sementara kelompok Abi dengan gencar menyerang kamp penjahat Albano terbesar kedua, kelompok yang dipimpin oleh Emlyn juga maju melawan pos terdepan musuh lainnya. Cahaya terbakar. Elena mengaktifkan teknik serangan utamanya, membuat bola cahaya emas muncul di tangannya dan kemudian menembakkan sinar cahaya ke banyak lawannya. Bunuh semua orang yang menghalangimu. Hilangkan orang-orang terkutuk itu. Salah satu penyerbu dari wilayah ini berteriak dengan kebencian saat dia melihat rekan-rekannya dibunuh di kanan dan kiri. Namun saat beberapa dari mereka terbakar dengan teknik Elena, Jade dan Lynette bergabung dengan Kila untuk menghabisi kelompok pria yang baru saja berteriak. Kila melanjutkan, mengiris udara dengan cakarnya dan mengirimkan serangan pedang ke musuh di depannya. Pada saat yang sama, ekornya berayun tak terkendali, mempertahankan tubuhnya dan menyerang balik musuh di sisinya. Matilah, penjajah! Kemudian, Jade membuat beberapa tombak es muncul di dekat tangannya dan menyerang 6 orang yang dilewatinya, membuat masing-masing senjata es tersebut menembus lawannya.
Di sisi lain, Lynette membela bagian belakang adik perempuan haremnya, terkadang mengalahkan musuh paling berani di dekat mereka. Ini lebih mudah dari yang kukira. Dia berteriak kepada Jade ketika dia melihat dari jauh ketika Emlyn membunuh puluhan musuh satu demi satu. Mendengar itu, Ellen yang berdiri di dekat mereka berkata, "Itu wajar saja. Setiap kaisar spiritual level 60 mungkin bisa membunuh setidaknya 100 musuh sebelum dia lelah. Raja spiritual kita juga tidak lemah sama sekali. Mereka terlalu meremehkan kita. Kita terlalu kuat sehingga hanya 60.000 orang yang bisa menantang kita." Dia berkata dengan nada percaya diri, tapi sebenarnya dia juga terkejut dengan hal ini. Sebelumnya dia mengira pertarungan akan lebih sulit karena perbedaan jumlah antara pihak mereka dan lawan. Namun kenyataannya adalah sekelompok penjahat yang baru berkumpul tidak dalam posisi untuk berperang melawan mereka. Karena kekurangan ini dan kemampuan luar biasa dari para pejuang lokal, setiap orang biasa di Albano telah membuat kesalahan besar dalam menargetkan dataran hitam. Ellen kemudian membunuh beberapa lawan lagi, masih mendengarkan kedua wanita itu. "Apakah menurutmu Minos akan baik-baik saja? Maksudku, dia tidak hanya menghadapi 100 atau 200 lawan." Jade berkata dengan nada khawatir. Ellen lalu tersenyum. Kecuali ada orang suci spiritual yang muncul, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat mereka berbicara, Lorelei telah memusnahkan 50 lawan dan tersenyum lebar, merasakan betapa intensnya melawan begitu banyak lawan. "Mungkin aku harus melakukan lebih banyak hal seperti Minos di masa depan." Situasi seperti ini memang menyebabkan tekanan yang berbeda. Dia menghancurkan kepala lawan dengan tangannya saat dia memikirkannya. Di sisi lain, tak jauh dari wanita dan adik laki-lakinya ini, Emlyn baru saja menggigit separuh tubuh manusia dalam satu gerakan. "Ah!" Orang itu berteriak putus asa saat merasakan gigi tajam rubah ekor 9 di perut, dada, dan kakinya. Namun, dia akan menemui nasib yang jauh lebih buruk daripada banyak orang di daerah sekitarnya, dan dia segera merasakan ketakutan karena dikunyah sebelum binatang itu melahapnya. Orang-orang di sekitar melihat ibu Kila melahap manusia itu dalam hitungan detik, hampir tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Setelah itu, banyak yang mulai berlari dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari neraka terkutuk ini. Aduh,